Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa iman rahimakumullah, di pertemuan kemarin kita sudah menjelaskan pentadrijan atau pentahapan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamr, dimulai dari surat Al-Baqarah kemudian diakhiri di surat Al-Maidah 90-91 mengenai haramnya khamr untuk orang-orang yang beriman. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan, man syaribal khumrata, barang siapa yang meminum khamr fid dunya, di dunia, yuharrimuha fil akhirah, Allah mengharamkan khamr itu nanti di akhirat. Di dalam surat Muhammad, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang ke-15 menyebutkan bahwa salah satu sungai yang akan dinikmati oleh orang-orang yang bertakwa adalah wa anharum min khamrin ladzatil lisyaribin, dan di surga itu ada sungai-sungai khamr, yakni minuman keras, ladzatil lisyaribin, yang dimana khamr ini sangat lezat, sangat nikmat, lisyaribin, untuk orang-orang yang meminumnya. Nah, orang-orang yang minum minuman keras di dunia, dia tidak akan mendapatkan setetes pun dari apa yang telah Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa di surga nanti. Kemudian banyak sekali ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya bagi mereka yang tetap meminum khamr atau meminum minuman keras. Yang pertama, peminum minuman keras ini disamakan oleh Rasulullah SAW dengan orang yang menyembah berhala, termasuk dosa yang sangat besar. Kita tahu di surat Luqman, inna syirka la dzulmun adzim, bahwa sesungguhnya kesyirikan ini adalah kezaliman yang sangat besar. Nah, ketika khamr dipadukan atau disepadankan dengan kemusyrikan, berarti kezaliman khamr ini sama dengan kezaliman syirik. Kezaliman ini tentu lahir disebabkan kurangnya ilmu atau memang dia mengikuti hawa nafsunya. Nah, wa iman rahimakumullah, penyamaan antara khamr dan syirik ini tentu oleh orang yang beriman harus menjadi sebuah peringatan bahwa bagaimana Rasulullah SAW sampai menyamakan antara orang yang minum khamr dengan orang yang berbuat syirik, menyembah berhala atau menyembah patung gitu. Padahal mereka tidak memberikan manfaat dan juga tidak memberikan madorot. Yang kedua, jika orang atau manusia terus minum arak sampai meninggal dan belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan masuk surga sebelum dia menghabiskan dosanya, begitu, dosa minum minuman keras. An-Nasai meriwayatkan hadis tentang hal itu dari Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, akun, orang yang durhaka, wala mudminu khamrin, dan juga para peminum minuman keras.
Nah, iwatu iman rahimakumullah, jika tadi di hadis pertama Allah melalui Rasulnya menyamakan dosa minum minuman keras ini dengan perbuatan syirik, maka di hadis ini menyebutkan dua golongan yang tidak akan masuk surga, orang yang berbuat durhaka kepada orang tuanya, kemudian peminum minuman keras. Nah, kemudian di hadis yang lain Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, salah satun qad haramallahu alaihimul jannah. Ada 3 golongan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan alaihim atas mereka al jannata surga. Nah, siapa saja mereka ini? Nah, yang pertama mudminul khamri, orang yang menenggak meminum minuman keras, wal akun liwalidayhi, dan juga durhaka liwalidayhi kepada kedua orang tuanya. Masih sama ya dua golongan ini dengan hadis yang tadi. Kemudian yang ketiga wadayus, dan juga dayus. Nah, dayus itu siapa? Wa huwallazi yukirru su'a fi ahlihi, yaitu suami atau kepala keluarga yang membiarkan kejelekan di dalam keluarganya. Jadi dia punya istri, tidak dibimbing istrinya untuk menjadi lebih taat kepada Allah, atau dia mempunyai anak tapi tidak mendidiknya dengan baik sehingga tidak menjadi anak yang soleh. Jadi dalam hadis ini ada 3 golongan yang Allah haramkan mereka untuk masuk surga. Yang pertama orang yang meminum khamr, yang mabuk-mabukan. Nanti apa istilahnya di hadis yang lain kan disebutkan khamr itu bukan hanya diminum tapi bisa jadi seperti sabu-sabu, pil ekstasi dan lain sebagainya. Pokoknya bukan minumannya tapi sifatnya, kullu khamrin muskirin gitu. Nah, setiap khamr itu memabukkan. Nah, di mudbinul khamri itu bukan hanya meminum minuman keras tapi mengkonsumsi obat-obat terlarang, kemudian menghisap sabu-sabu, itu termasuk mudminul khamri. Kemudian yang ketiga, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang enggan untuk berhenti dari hal-hal yang memabukkan. Allah tidak akan menerima perbuatan baik orang tersebut selama mabuk. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Jabir radhiyallahu an melalui riwayat Imam Ahmad begitu. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, salah satun 3 golongan layuk balulahum, tidak akan diterima lahum bagi mereka solatun, solatnya, wala turfa'u lahum hasanatun ilas sama, dan tidak naik kebaikannya itu ke langit, maksudnya tidak diterima ibadahnya. Al-abdu, seorang hamba, al-abiku hatta yarji'a ila mawalih, sehingga yang pertama, golongan pertama yang tidak akan diterima sholatnya dan amalannya tidak naik ke langit adalah seorang hamba yang kabur dari majikannya sampai dia kembali lagi ke majikannya. Kemudian yang kedua, wal mar'atu sakhitu 'alaiha zaujuha. Kemudian perempuan atau istri yang suaminya marah kepadanya. Jadi ketika suami marah kepada istrinya, selama suami itu marah, kemudian istrinya melakukan amalan baik apapun, di dalam hal ini disebutkan sholat, tidak akan diterima dan tidak akan naik itu ke langit.
hatta yardo anha, sampai suami ridho terhadapnya atau memaafkan kesalahan istrinya. Yang ketiga, wasyukran hatta yasihu, dan orang yang mabuk sehingga dia pulih kembali atau sadar kembali. Nah, tiga golongan ini dalam riwayat Ahmad ini, tiga golongan yang apa istilahnya tidak akan diterima amal kebaikannya sampai mereka kembali gitu. Kalau yang hamba sahaya kemudian dia apa istilahnya kembali lagi kepada tuannya, kemudian orang yang atau istri yang membuat marah suaminya sampai suaminya ridho, dan orang yang meminum minuman keras sampai dia apa istilahnya kembali lagi sadar apa yang diucapkannya. Kemudian yang keempat, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala ketika orang meminum minuman keras, mengonsumsi obat-obat terlarang, selayaknya atau sebenarnya mereka itu keimanannya sedang tiada atau sedang, kalau dalam bahasa hadis itu sedang jatuh imannya. Nah, Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, bukanlah seorang mukmin ketika dia seorang pencuri ketika mencuri, kemudian yang kedua seseorang yang berzina ketika dia berzina, kemudian seorang yang minum khamar ketika ia minumnya. Adapun taubat tetap dibentangkan sesudahnya. Jadi orang yang sedang minum khamar, orang yang sedang berzina, orang yang sedang mencuri, pada waktu itu dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena dia tidak meyakini sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, iwatu iman rahimakumullah, terakhir, orang-orang yang meminum khamar bukan hanya mereka saja yang akan mendapatkan laknat. Nah, para kaum ataupun orang-orang yang terlibat di minuman keras ini sama saja seperti orang yang berkaitan dengan riba. Lu'inatil khamru bi'ainiha, khamar itu dilaknat karena zatnya itu sendiri. Jadi Allah tidak menyukai khamar gitu. Wasyaribiha, kemudian yang meminumnya. Jadi pertama khamarnya dilaknat, yang kedua yang meminumnya. Wasakiha, dan yang menuangkannya, ini yang menyiapkan khamar juga sama dilaknat. Yang keempat wabai'iha, dan yang menjualnya. Nah, ini para bandar ataupun warung-warung yang menjual minuman keras dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mubta'iha, dan orang yang memerasnya. Nah, pekerjaannya itu memeras anggur dan dia tahu anggurnya itu akan dijadikan khamar begitu. Kemudian wa mu'tasiriha, dan orang yang meminta untuk diperaskan. Nah, ini juga memesan gitu ke industri untuk dibuatkan khamar misalnya. Wahamiliha, dan orang yang membawanya, distributor begitu. Nah, orang-orang distributor ini sama akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau wal mahmulah ilaihi, dan orang yang meminta untuk dibawakan, memesan gitu, contohnya di kafe, di warung-warung, supaya dibawakan apa istilahnya minuman keras, mereka juga sama. Wa akilis samaniha, dan orang-orang yang menikmati hasilnya atau harganya. Nah, serentetan kaum ataupun orang-orang yang barusan, khamarnya dilaknat, peminumnya dilaknat, yang menuangkannya dilaknat, yang menjualnya dilaknat, yang memerasnya dilaknat, kemudian yang minta untuk diperaskan juga dilaknat, yang membelinya juga dilaknat, kemudian yang membawanya, kemudian memasarkannya, mengedarkannya, dan yang mendapatkan keuntungan saham dari
khamar tersebut sama mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini khususnya kita dijauhkan dari unsur-unsur khamar, unsur-unsur yang bisa merusak generasi bangsa kita, pada khususnya umumnya generasi kaum muslimin, generasi Islam dimanapun mereka berada. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.